Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Apa kabarnya ayah bunda? Sehat? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dan belajar kembali tentunya bersama Pak Abdul, guru komputer di SD As-Salam Joglo, Jakarta. Salawat wassalam selalu bercurah pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad menjadi suri teladan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Anak-anak sudah melaksanakan PH3 ya, dan kita ya sudah menuju ya di semester akhir dan juga kita menjelang bulan suci Ramadan. Ya, di tahun ini ya semoga kita diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua diberi kesehatan dan kemudahan. Ya, yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sehat. Baik, di kelas 4 ya, di kelas 4 Pak Abdul sudah mengajarkan bagaimana caranya ya, dan juga mengenal komponen-komponen yang ada di Microsoft PowerPoint ya. Kita sudah belajar cara menginsert atau memasukkan atau menambahkan gambar dengan komponen insert ya. Kali ini kita akan mereview ya. Kita akan mengenal review ya. Baik, didengarkan ya. Ya, kali ini kita akan ya belajar untuk mereview ya. Di situ ya anak-anak bisa melihat sebelum kita mencetak lembar kerja, sebelum kita mencetak hasil ya, hasil ketika kita dalam slide, kita bisa mereviewnya, kita bisa melihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan Pak Abdul, guru komputer di SD As-Salam Joglo, Jakarta. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Sehat ya anak-anak ya? Baik, sudah melaksanakan PH3 ya bersama Pak Abdul. Lalu juga sudah belajar ya mengenai komponen-komponen yang ada di Microsoft PowerPoint untuk kelas 4. Ya. Baik, kali ini Pak Abdul akan mengajarkan bagaimana caranya kita mengenal review dan view ya. Apa? Review dan view. Nah, untuk kali ini ya anak-anak dibuka halaman ya. Halaman terakhir, halaman 9 dan halaman 10 ya anak-anak. Baik, disimak ya videonya. Baik, Pak Abdul sudah mengajarkan ya fungsi-fungsi komponen yang ada di jendela Microsoft PowerPoint ya, new slide ya, untuk membuat slide baru ya. Lalu di komponen insert banyak sekali ya, yang dimana kita bisa menambahkan gambar dengan picture, tabel, clip art, foto album, shape, text box, dan juga word art ya. Baik, di kali ini ya, di video kali ini Pak Abdul akan mengajarkan ya bagaimana caranya ya mengenal komponen review dan view ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang desain ya. Apa desain? Ya, untuk mengganti atau untuk mengubah ya tampilan dari background slide-nya ya. Lalu untuk animation ya, kita membuat slideshow ya dengan animation. Di sini juga slideshow untuk menampilkan ya hasil lembar kerja ya, ditampilkan menggunakan infocus dan juga screen proyektor ya, atau lebih dikenal ya layar proyektor ya. Kali ini kita akan belajar tentang dengan review dan view ya. Apa? Review dan view. Baik. Pertama kita review dulu ya. Di sini ada new comment. Apa itu new comment?
ya. Bisa diartikan dengan kita memberikan komentar pada slide-nya. Kita klik salah satunya. Nah, di sini kita bisa menambahkan ya note atau catatan ya pada tampilan slide. Ya, kita bisa menambahkan catatannya. Seperti itu ya. Misalnya di dalam slide ini kita bisa kita membuat tentang materi tentang memperingati ya bulan suci Ramadan. Ya, di sini kita buat schedule atau catatannya, ya, seperti itu. Kita buat contohnya misalnya, ya, jadwal puasa, ya, 2021, ya, kita buat misalnya di sini ya, sahur, ya, jam berapa misalnya ya, jam 04.00 ya, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita harus membuat schedule atau note ya atau catatan ya. Ini namanya juga new comment ya, seperti itu. Oke. Lalu kita bisa diklik ya. Jadi di sini ada catatan ya. Kalau kita klik di sininya ada catatan tersendiri ya. Seperti itu anak-anak. Nah, contohnya adalah misalnya Pak Abdul akan memberikan contoh ya. Sudah ada di sini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ya, soal latihan kelas 4 misalnya kita buat catatan. Ya, di sini kita buat catatan ya. Sesuai dengan slide yang kita buat. Misalnya sesuai ya slide yang kita buat. Mengerjakan LK misalnya ya. Mengerjakan LK misalnya, mengerjakan LK komputer apa? Membuat ya gambar dengan shape, komponen shape misalnya ya. Sudah? Oke. Nah, secara tampilan tidak terlihat ya. Tidak terlihat tulisan yang tadi kita buat ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah, dia akan muncul ya. Kalau kita klik ya, seperti itu anak-anak ya. Sudah cukup jelas? Nah, seperti itu ya. Lalu kita buat lagi di slide berikutnya misalnya ya. Di sini tulisannya apa? Contoh cerpen unik ya. Kita klik new comment. Nah, misalnya apa catatannya? Cerpen dengan 1 paragraf misalnya ya. Oke, sudah. Oke, kita klik sembarang. Nah, secara tampilan ya, secara tampilan tidak terlihat ya tulisan yang kita buat. Tapi kalau kita klik di sini, nah akan muncul ya tanggalnya, bulan dan tahun yang kita buat ya, seperti itu anak-anak. Sudah cukup jelas? Baik. Selanjutnya ya, kita ke komponen view. Nah, di komponen view ada apa saja? Baik, di komponen view ya ada ya yang di mana ada tulisan normal, pilihan normal, slide sorter, note page dan juga slideshow. Ya, di sebelahnya ada slide master, handout master dan juga note master ya. Baik. Satu-satu ya. Normal tampilannya satu lembar atau satu tampilan atau satu slide. Kalau kita klik slide sorter, nah ya. Jadi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan berapa jumlah slide atau berapa jumlah tampilan jendela ya lembar kerja yang kita buat. Nah, di sini Pak Abdul buatnya sampai 10 ya. Sampai 10 slide atau 10 ya lembar kerja seperti itu. Lalu notepad ya, di setiap slide kita bisa memberikan catatan ya. Di setiap slide kita bisa memberikan catatan ya, catatan di bawahnya. Misalnya slide yang pertama kita membuat gambar. Nah, di sini kita bisa kasih keterangan ya di bawahnya. Seperti itu ya. Lalu di slide berikutnya ya, kita geser ke bawah kursornya. Nah, kita kasih catatan kembali ya, seperti itu. Selanjutnya di slideshow kita bisa menampilkan ya dengan bantuan alat infocus dan juga screen proyektor ya. Oke, lalu akan muncul seperti ini ya kalau kita klik slideshow. Kita klik tombol kanan pada kursor atau mouse-nya, kita klik and show ya untuk keluar dari tampilan screen proyektor ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada rule
dan juga greatness ya. Apa? Rule dan greatness ya. Oke, kita klik rule ya. Di sini ada apa nih? Angka-angka ya. Ada angka di atas dan juga di sisi kiri ya. Memposisikan ya tulisan yang kita buat ya di sini ya, supaya rapi, supaya terukur karena ada angka di sini. Jadi bisa memposisikan ya garisnya. Oke, itu fungsi dari rule ya. Nah, greatness ya, memposisikan juga secara petakan. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil ya. Kalau anak-anak bisa melihatnya. Nah, Pak Abdul akan zoom menggunakan zoom in di pojok sebelah kanan bawah. Kita zoom in-nya. Nah, bisa dilihat ya, ada garis petakan kotak banyak sekali. Itu adalah fungsinya untuk ya, untuk mengukur ya kesamaan ya, supaya terlihat sama dari sisi kiri, sisi kanan, atas dan bawah, seperti itu ya. Oke, supaya terlihat rapi ya, seperti itu. Baik, cukup mudah bukan? Alhamdulillah. Jadi anak-anak bisa mencobanya di rumah. Baik, Pak Abdul titip salam untuk kalian bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Alhamdulillah, bagaimana? Sudah jelas? Alhamdulillah. Terakhir dari Pak Abdul. Cukup sekian dari Pak Abdul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. 5 karakter SDI Assalam, marilah sebutkan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, religius. Allah